Halo semuanya, semangat pagi. Perkenalkan nama saya Niputu Sulistya Dewi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang ada pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu penulisan kata dengan subbab penulisan angka dan bilangan. Penulisan angka dan bilangan. Di Indonesia, angka Arab dan angka Romawi merupakan angka yang lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Berikut merupakan bentuk angka Arab dan angka Romawi. Kita pastinya sudah tidak asing lagi dengan angka Arab dan angka Romawi ini, karena kedua angka ini sering kita temui dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun saat kita bekerja. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada 12 kaidah yang harus dipatuhi dalam penulisan angka dan bilangan. Berikut penjabarannya. Yang pertama, tentang bilangan dalam teks. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh bilangan yang dinyatakan dengan huruf. Yuda makan 3 kali sehari. Contoh bilangan yang ditulis dengan angka, karena berupa perincian dalam narasi. Kedua, tentang bilangan pada awal kalimat. Menurut kaidah, bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf, yang berarti meleburkan susunan angka menjadi rangkaian kata yang bisa dilafalkan. Sehingga, alih-alih menggunakan cara berikut ini, kita harus mengubahnya menjadi Tetapi, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, maka susunan kalimatnya lah yang harus dirubah. Sehingga, apabila kita menemui kalimat seperti ini, kita harus mengubahnya menjadi Ketiga, tentang angka yang menunjukkan bilangan besar. Menurut kaidah, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, keempat, tentang satuan. Menurut kegunaannya, angka juga dapat digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Contohnya itu 0,4 cm dan juga Rp5.000. Kelima, tentang penomoran alamat. Angka juga bisa dipakai untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Keenam, tentang penomoran dalam karangan. Sangat penting untuk mengetahui cara penulisan angka untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya, bab 10 pasal 5 halaman 252. Ketujuh, tentang penulisan bilangan dengan huruf. Penulisan bilangan dengan huruf harus memperhatikan bentuk awal bilangan tersebut. Misalkan pada poin A, yaitu bilangan utuh, contohnya 12, 13, 5.000. Pada poin B, bilangan pecahan, contohnya itu setengah atau 1/2, 3/4, 1%. Kedelapan, tentang bilangan tingkat. Bilangan tingkat menunjukkan tingkatan atau urutan. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Penulisan angka yang dikombinasikan dengan huruf seperti abad ke-20 ini harus dihubungkan dengan tanda strip atau bisa disebut juga tanda hubung. Hal ini karena angka dan huruf merupakan dua unsur yang berbeda. Maka dari itu, tulisan yang benar adalah yang dihubungkan dengan menggunakan tanda strip dan tidak dipisah dengan menggunakan tanda spasi. Lalu, kata kedua juga harus disambung. Hal ini karena kata ke di sini sebagai awalan sekaligus menyatakan jumlah. Jadi, jika sebagai awalan dan menyatakan jumlah harus disambung dengan kata berikutnya. Contoh lainnya, kesembilan, tentang akhiran an. Akhiran an mengatur tentang rentang, jenis, atau jangka dari angka yang disebutkan.
Penulisan angka yang mendapatkan akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk penulisan angka yang dikombinasikan dengan huruf seperti seribuan ini harus dihubungkan dengan tanda strip antara angka dan an, karena angka dan huruf merupakan dua unsur yang berbeda. Tetapi apabila sama-sama huruf, itu tidak membutuhkan tanda strip sebagai penghubung. Ke-10 tentang angka dalam surat resmi dan perundang-undangan. Dalam perkara formal, angka juga muncul dalam narasi. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kuitansi. Contohnya, ke-11 tentang bilangan angka yang diikuti huruf. Dalam penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf, penulisannya harus dilakukan seperti berikut. 12 tentang bilangan dalam unsur nama tempat. Sering kita menemukan nama tempat dengan bilangan di dalamnya. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya Salatiga, Raja Ampat, Kelapa II, Simpang 5. 2 ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. 5 juga ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Walaupun sudah ada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dapat membantu kita untuk memahami serta mengetahui bagaimana sih sebenarnya penulisan ejaan yang benar itu, tetapi di luar sana masih ada berita-berita online yang melakukan kesalahan dalam penulisan angka dan bilangannya. Misalkan pada kasus pertama, portal berita online pada gambar di layar masih salah dalam penulisan angka dan bilangannya, di mana penulis berita ini tidak menambahkan tanda strip atau tanda hubung sebelum akhiran an, yang seharusnya 5 ribuan dipisah menggunakan tanda strip, tetapi penulis berita ini menulisnya 5 ribuan yang tidak dipisah dengan tanda strip. Pada kasus kedua ini, kesalahan tulisan angka dan bilangannya terjadi pada tulisan abad 21, di mana seharusnya tulisannya itu adalah abad ke-21, bukan abad 21, karena angka 21-nya menggunakan angka Arab. Apabila menggunakan angka Romawi, bisa dibilang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tapi apabila penulisannya menggunakan angka Arab, maka seharusnya diisi dengan kata ke sebelum angka 21. Dan tentunya isi tanda hubung, karena huruf dan angka merupakan dua hal yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.